Sehingga yang terjadi, yang dibaca selalu banyak salah. Bahkan mungkin ada juga orang-orang kita yang masih di posisi seperti itu ya, banyak bertanya kondisinya begini-begini karena tidak mengindahkan. Saya kasih contoh, misalkan begini ya. Nah, saya kasih contoh yang baru, yang mungkin belum terlalu lama ya, 1 hari kemarin saja sudah, biar nanti gampang kita membacanya. Oke, kita lihat dari pergerakan ini 1 hari, mungkin di awal-awal kan begini. Anggap saja begini. Ada merah, ada hijau lagi. Nah, hijaunya sampai di sini. Kekuatannya sampai di sini. Merah itu low-nya hanya sampai di sini. Ini rendahnya. Nah, membacanya nanti begini, tidak usah terlalu jauh. Kita ambil secara detailnya yang dekat, sekitar 6 ya, 6-7 candle ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sampai ini ya. Sampai terdekat hari ini tertingginya, ini terendahnya. Dalam 1 hari itu ada high, ada low. Artinya 2 area ini menjadi area pengujinya. Oke, catat seperti yang tadi saya sampaikan, karena yang ini adalah yang paling tinggi, yang paling punya range besar. Sehingga kalau dia tidak ditutup, dilewati di atasnya ini, maka dia tetap akan turun. Ya, ini yang tertinggi. Coba dia mencoba mendekati, tapi tidak lebih, maka dia turun lagi. Dia mencoba naik lagi, masih belum. Sehingga kalau kita mengambil posisi, sebenarnya ambil di atas levelnya di sini. Kalau mau ambil posisi buy, jangan ambil di sini, apalagi di dalam sini, beresiko. Ambilnya di atas kalian. Artinya kalau dia di atas itu berarti memastikan kekuatan bullish itu betul-betul sudah besar. Termasuk ketika ambil posisi sell, ambil di bawah sumbunya. Sehingga memastikan kekuatan seller itu besar. Kita bisa menunggu break di sana atau kita bisa pending buy stop misalkan, kan boleh. Mengawali dengan buy stop, mengawali dengan sell stop, boleh saja. Mau pakai buy stop, mau pakai yang tunggu sampai ini candle ditutup di atasnya juga boleh. Itu pilihan, nanti akan tahu. Oh, ternyata kalau saya pending dulu, kalau saya masuk dulu dengan buy stop itu kelebihannya begini, kekurangannya begini. Kalau saya menggunakan entry setelah candle baru terbentuk di atasnya, oh ternyata kelebihannya begini, kekurangannya begini. Itu nanti akan kita coba dipraktekkan. Kalau saya sendiri sudah terbiasa, saya bisa mengambil posisi buy sebelum terjadi buy di sini. Bahkan kalau kita analisa tiap pagi selalu begini saya membaca. Dan hampir rata-rata dapat. Ya, mungkin bukan hanya saya saja, yang banyak orang yang mungkin juga ya berterima kasih karena bisa mendapat banyak potensi di sana. Oke, berikutnya begini. Nah, kalau kita entry dulu, setidaknya kita sudah dapat dari sini. Tapi kalau kita tidak masuk dulu, kita nunggu candle ini selesai dulu. Ya, candle selesai ditutup di atasnya. Ya, ditutup di atas high-nya ini. Sehingga kita entry-nya di candle berikutnya. Setelah dia bergerak naik, nanti akan ada petunjuk kalau dia mau berbalik ya. Misalkan dia naik, perhatikan bodinya tebal, ada sumbu di sini. Itu artinya apa tadi? Bodinya panjang, ada sumbunya masih belum ada setengah, jadi tidak terlalu banyak berpengaruh, sehingga masih akan bergerak naik, tidak ada dasar untuk entry sell di sini. Masih akan naik, masih naik. Setelah naik, kita bandingkan lagi candle ini tebal, ada sumbu di atas tapi juga belum ada setengah, tapi secara histori ini dari panjang menjadi pendek. Itu artinya apa? Kekuatan bullish itu mulai berkurang. Oke, kekuatan bullish mulai berkurang. Yang selanjutnya, apakah kita bisa entry buy di sini? Hati-hati karena kekuatan bullish mulai berkurang. Ya, boleh saja kita ambil posisi buy, tapi saya sarankan lebih berhati-hati kalau kita mengambil posisi buy di atas sumbunya ya, tapi terlalu puncak nantinya. Lebih baik kita tunggu petunjuk berikutnya. Ini mencoba naik sumbunya, tapi tidak bisa lebih tinggi. Ya, tadi sudah kita sampaikan. Kalau dia tidak ditutup di atasnya, maka dia akan turun. Oke, sehingga kalau misalkan terbentuk begini, candle merah ini, apakah candle ini akan berlanjut turun? Nah, kita lihat. Candle ini bodinya pendek, ada sumbu di atas, sumbu di bawah. Sumbunya ini sama. Atas bawahnya hampir sama atau sama. Sementara
bodinya pendek ya. Kalau kita rasiokan body dan sumbu ini sama-sama Sama. panjangnya, maka ini disebut Ya. dengan candle raku. Candle yang raku di sini. Nah, candle ini bisa menjadi petunjuk akhir dari sebuah tren Tren. naik. Bisa menjadi petunjuk dari akhir tren naik. Tadi candle raku tadi. Lihat posisinya, karena posisinya di atas bisa menjadi petunjuk atau konfirmasi akan akhir sebuah tren atau akhir ada pembalikan. Tetapi perlu diingat, karena bodinya masih terlalu pendek dibandingkan sumbu di sini, maka lebih baik kita menunggu candle berikutnya yang kalau kita kombinasikan lebih dari setengah dari bodi hijau ini. Atau gampangnya kita bisa mengambil entry sell di minimal setengah dari bodi ini. Ini Jal. Atau karena di sini ada sumbunya, selama dia ditutup masih di atas sumbunya, dia bisa naik. Tapi kalau di bawah sumbunya, maka berpeluang akan turun lagi. Dari sisi sumbunya kita ambil di bawahnya, dari sisi bodinya sudah lebih dari setengah di bawahnya. Sehingga aman. Kita bisa menunggu candle terbentuk merah, atau kita bisa entry di sini dengan sell stopnya. Misal, boleh seperti ini. Oke, seperti ini boleh. Kalau buy ya harus di atasnya, karena ini ada sumbunya, ya harus di atasnya. Ya. Maka kita lebih prioritas di sini, lebih prioritas di situ. Oke, kita lihat. Kalau kita ambil posisi buy di sana, tidak kena, ya. Yang kena di mana? Yang kena di sini. Ini pendek, merahnya, setelah itu panjang, ada momentum bearish. Berarti apa? Kekuatan seller akan makin ke bawah. Jadi kalau yang ini besar menjadi kecil, kalau ini kecil menjadi besar. Sehingga apa? Kekuatan itu makin gede. Maka peluang berikutnya akan turun. Jadi jangan coba-coba melawan seperti ini. Tidak ada dasar untuk kita ambil posisi buy. Belum ada petunjuk yang kuat di sini untuk entry buy. Yang ada adalah sell. Nah, ini dari candle, dari karakter candle itu. Sehingga peluangnya dapat dari naik, dapat dari turun, dapat. Tidak usah terlalu muluk-muluk. Sehari itu 1-2 transaksi. Kalau masing-masing misalkan targetnya 500 atau 5 poin, 6 poin, sudah sangat cukup untuk satu hari, Pak. Lebih dari cukup itu. Ini naik ketika masih bergerak itu kan masih belum bisa kita jadikan sebagai dasar. Baru setelah nanti terbentuk sempurna, baru kita baca lagi. Kalau ternyata ditutup dengan warna hijau, maka kita baca berikutnya. Seperti apa candlenya, seperti apa sumbunya, itu nanti dibaca lagi. Semuanya nanti selalu ada petunjuk ya. Tinggal kita jeli apa enggak melihat. Dan itu bisa diterapkan di semua pair ya. Semua pair bisa kita terapkan. Kalau kita bisa membaca minimal, itu karakter candle tahu. Itu belum lagi nanti masuk ke berikutnya. Ini baru karakter candle aja sudah. Kita bisa menemukan titik entry.